Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar Biasa. luar negeri. Oke. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas yaitu Ananda Cepi. Silakan dipimpin untuk berdoa. Doa. Kehadiran. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Iya, bisa ajukan tangan semua. Oke, simpan di dada. Ikuti apa kata yang Bapak ucapkan. Wahai aku. Wahai aku. Wahai aku. Wahai aku. Jangan kendor. Jangan kendor. Untuk belajar. Untuk belajar. Tetap semangat. Tetap semangat. Demi masa depan. Demi masa depan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya, tepuk tangan. Sebelum melanjutkan materi sekarang ini, kita akan mengulas materi sebelumnya. Ada yang masih ingat materi sebelumnya? Ada ini. Materi apa? Tentang? Tentang iwan. Iya, tentang mad iwan. Coba, mad iwan itu apa? Mad artinya panjang. Iwan Pengganti. itu secara bahasa, secara istilahnya mad adalah tanwin kata di akhir kalimat atau diwawukan. Jika tidak diwawukan, maka itu tidak akan terjadi majuan. iya, ketika diwawukan ada tanwin fa. Contohnya sebelah sini ya, kelompok ini mad iwan itu apa? Contohnya wal adiyati dhabha. Bagus, berarti masih ingat, harap terus dipertahankan ya. Karena Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita yang akan membimbing kita ke jalan yang selalu diridhoi oleh Allah. Ingat, burung terbang dengan kedua sayapnya, manusia terbang dengan harapan dan cita-cita. Nah, untuk materi kali ini tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian infak dan sedekah, menghafal Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18, menerjemahkan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 dan mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Nah, sebelumnya mohon maaf karena proyektornya sedang dibetulin, sedang belum beres. Bisa adik-adik semua melihat tayangan video dan gambar berikut ini. Ya, bisa diperlihatkan ya. Nah, bisa lihat ke sini semua. Oke, lihat. Nah, ini gambar. Maaf ya. Nah, ini coba bisa terlihat semua. Oh, sebelah sana tidak ya, maaf ya, makanya ini perlunya apa, proyektor itu. Nah, sebelah sana coba lihat apa? Yang keras? Yang sebelah sini, sebelah ya. Sebelah sininya, sebelahnya menjadi hamba yang bersyukur. Oke. Pahami moto ini dan pada gambar ini. Nah, sebelum kita
penugasan, lihat dulu ini ya tayangan berikut ini, bisa mendekat saja lah ya, dilihat dan disimak video ini. Oke, suaranya ya. Terlihat kan? Ya. Ya udah, kita cari lowongan lagi di tempat lain. Tunggu. Bawa apa ya? Kamu lah, apa ya Bud? Yuk kita cari makan dulu. Ya. Permisi Mas, mohon bantuan ikhlasnya untuk saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana alam. Bro, yuk kita bantu mereka. Itu juga kan lagi nyari kerja kan? Kita juga lagi butuh uang buat ongkos kesana kesini dan buat makan. Udah deh, masih banyak orang lain yang lebih mampu dari kita. Jangan begitu bro, sesama manusia kita kan harus saling membantu. Kita bantu seadanya aja bro. Betul kata Mas Ahmad, kalau kita membantu mereka, lantas tidak membuat kita jadi risiko. Justru nanti Allah SWT akan menggantinya dengan yang berlipat-lipat dengan cara yang kita duga. Lihat kondisi mereka yang sangat membutuhkan bantuan kita. Mereka kehilangan keluarga, kehilangan rumah, kehilangan harta benda dan masih banyak lagi. Mereka tidak lebih beruntung dari kita. Betul itu. Gimana? Mau bantu kan bro? Ya, kalau kamu mau bantu ya bantu aja. Silakan. Enggak. Ya sudah lah. Emang kenapa Ji? Emang sudah dinilai dari pembina ya? Pak Ustaz, saya mau tanya, apa benar Sotopo itu dinilai dari pembina banyak atau tidak adanya? Oh, tidak betul. Dalam Islam itu yang dinilai bukan soal banyaknya kita kasih, tapi soal ikhlas tidaknya kita. Yang kita kasih berharga buat kita atau tidak. Bisa jadi yang nominalnya lebih sedikit, pahalanya lebih besar, karena yang dia lakukan memang tidak sangat berharga baginya. Sebaliknya, yang besar nominalnya bisa jadi pahalanya lebih sedikit, karena yang dia sedekahkan itu kecil baginya. Oh begitu ya Pak Ustaz. Dengar kamu Ji. Tadi tayangan video mengenai gambaran infak dan sedekah. Sebelumnya ingin bertanya, apa sih arti infak? Ada yang tahu? Infak. Nah, infak ini berasal dari kata anfaqa yunfiqu infaqan. Artinya menyedekahkan pengeluaran. Kelihatan? Iya. Sedangkan kalau sedekah itu sifatnya umum. Sedekah itu meliputi harta benda, tenaga, pikiran, bahkan senyum. Itu kan ibadah. Ya. Jadi sedekah cakupannya lebih umum, lebih luas. Berbeda dengan infak. Nah, mari kita lihat di papan tulis ini terdapat surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Kita baca bersama-sama An-Nahr wa An-Nahr. Bapak satu kali, antum satu kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
nanti di LKPD-nya masing-masing. Nah sekarang biar kita tidak jenuh, marilah kita melakukan isbriki. Nah, baiklah, mari kita melakukan isbriki, berdiri semuanya. Ya. Ikuti gerakannya. 1 ditambah 1 sama 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Ya, nah itu terima kasih, bisa duduk kembali silakan. Nah ini Bapak akan berikan LKPD Rumah Kerja Peserta Didik. Silakan dipegang oleh ketua kelompoknya di sini, Amalia Maulida. Nah petunjuk pelaksanaan tugas telah ada di dalam LKPD. Nah silakan kalian ikuti arahannya di situ sesuai dengan apa yang ada di dalam LKPD, dan nanti kalian presentasikan di depan teman-teman kalian. Terima kasih. Silakan dibuat tugasnya bersama dan diskusikan bersama teman-teman kelompoknya. Siapa sudah selesai semuanya? Nah, Bapak tunjuk kelompok 1 yang dipimpin oleh Ananda Cepi untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di depan ini akan menjelaskan pengertian infak dan sedekah. Yang pertama yaitu infak. Infak berasal dari kata anfaqo, yunfiqu infaqon, yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah Allah. Contohnya seperti kita membantu orang yang sedang kena musibah, membantu anak yang tidak punya uang untuk jajan, itu sebenarnya. Yang kedua yaitu sedekah. Sedekah yaitu memberikan harta benda, tenaga, pikiran dan jiwa. Sedekah itu bersifat umum karena tidak terkait dengan materi saja. Contoh sedekah yang benar yaitu tersenyum. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Nah, selanjutnya kelompok 2 yang dipimpin oleh Amalia Maulida. Silakan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, dalam beriman itu harus berikhlas. Ikhlas adalah kunci segala amal dan perbuatan kita. Tak peduli sekecil apapun kau berbuat, tapi didasari ikhlas, maka akan diterima oleh Yang Maha Kuasa. Sudah, Pak? Oh iya, terima kasih. Itu apa namanya, presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi bisa kita simpulkan bahwa yang namanya infak itu membelanjakan harta atau benda atau membelanjakan. Sedangkan sodako ya sama-sama memberi, cuman untuk sodako apa cakupannya lebih luas, lebih umum, tidak hanya terpaku sodako itu dengan uang, dengan fulus, dengan materi atau harta benda. Bisa juga kita punya tenaga, sodako dengan menggunakan tenaga. Ya, misalkan bantu untuk apa? Membantu angkat meja, angkat kursi, membantu menyapu, membersihkan dan sebagainya. Nah, misalkan untuk sodako menggunakan akal, pikiran, kita memberikan ide-ide atau gagasan, atau memberikan ilmu, pengetahuan, termasuk juga yang namanya sodako. Kata Nabi, tabassum fi wajhi akhika sodako. Tersenyum di wajah teman atau saudara itu termasuk sodako. Jadi jangan pelit-pelit senyumnya, harus senyum tinggi gitu. Ya, nah, terus
Dan juga ada lagi misalkan termasuk sedekah bukan hanya senyum saja, membaca tasbih, membaca subhanallah, alhamdulillah, itu pun termasuk sedekah. Ya, itu barangkali. Nah, jadi itu ya kemudian infak dan sedekah. Ya, silakan untuk memberikan kesimpulan dari kelompok 1 materi infak dan sedekah. Silakan. Ananda siapa? Oh ya, Ananda Rahma, silakan memberikan kesimpulan pada materi hari ini. Jadi kesimpulannya, infak dan sedekah itu hanya berbeda sedikit. Infak itu dengan harta benda dengan cara dibelanjakan untuk kepentingan sesama dan bisa membantu orang lain. Sedangkan sedekah itu tidak hanya materi atau harta saja, tetapi mungkin bisa dengan tenaga, akal, dan juga bisa dengan hanya raut wajah kita seperti tabassum atau senyum. Iya, terima kasih. Luar biasa. Inilah pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas masih tema infak dan sedekah, yaitu dalam konteks isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 254. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.